Halo sahabat petani Nusantara, salam sehat, tetap semangat dan salam sukses buat kita ke depannya dan selamat beraktivitas buat kita hari ini. Nah, jadi baiklah teman-teman, pada pagi hari ini saya akan melakukan penaburan kapur dolomit, di mana penaburan kapur dolomit ini saya hanya menggunakan satu kali saja, yaitu pada saat ini teman-teman, pada saat bedengan sudah terbentuk seperti ini dan sudah dilakukan penaburan kompos serta penaburan dengan pupuk kimia. Nah, jadi dengan cara saya kemarin teman-teman menambahkan sisa-sisa ataupun abu pembakaran. Yang pertama kemarin pada saat olah lahan, saya menabur lahan ini keseluruhannya menggunakan abu ataupun sisa pembakaran, serta saya menambahkan beberapa bahan organik seperti dedaunan beserta dengan mikroba baik pada lahan ini teman-teman ya. Nah, jadi itu yang pertama. Terus pada saat saya melakukan penaburan kohe yang udah difermentasi, saya tabur lagi menggunakan sisa-sisa abu pembakaran. Nah, jadi dengan pengolahan yang baik teman-teman, beberapa kali saya menambahkan bahan-bahan organik di sini teman-teman, pH-nya sudah lumayan bagus, sehingga kalau pH tanahnya bagus kita hanya memerlukan sedikit dolomit. Nah, jadi pada saat ini teman-teman, saya hanya menggunakan dolomit 2 sak ataupun 100 kilo. Nah, jadi sebelum saya melakukan penaburan kapur dolomit ini teman-teman, saya udah melakukan pengujian ataupun mengetes pH tanah ini. Dan untuk pH tanahnya ini dia teman-teman. Nah, jadi inilah dia teman-teman pH tanah saya sekarang sebelum dilakukan pemberian kapur dolomit ya. Jadi pH-nya di ini dia hampir mendekati 7. Nah, jadi ini efek dari pemberian sisa-sisa abu pembakaran teman-teman ya. Dimana untuk lahan ini sudah 2 kali saya tabur menggunakan sisa-sisa abu pembakaran pada saat olah lahan dan pada saat pemberian kohe kerbo kemarin. Nah, ini dia pH-nya. Jadi dengan memberikan abu sisa pembakaran, pH tanahnya sudah bagus, yaitu di 6,7 ini, hampir mendekati 7 teman-teman ya. Nah, jadi untuk pemberian kapur kali ini teman-teman, yaitu saya menggunakan hanya 2 sak ataupun 100 kilo aja, agar nanti pH tanahnya ini lebih naik sedikit lagi ataupun ke pH 7. Nah, ini dia teman-teman ya. Ini di bedengan yang lain teman-teman ya. Kita coba lagi mengukur pH tanahnya. Nah, hampir sama ya, tetapi ini lebih rendah sedikit. Oh ya, hampir sama nih teman-teman pH-nya. Nah, jadi untuk pemberian abu ataupun sisa-sisa pembakaran bisa alternatif ataupun pengganti kapur dolomit sahabat tani ya. Inilah buktinya di lahan saya ini. Nah, jadi pH-nya ini udah sama ya. Bedengan yang satu itu tadi sama yang ini. Nah, ini dia sudah sama pH-nya teman-teman ya. Oke.
Nah, jadi itulah dia sahabat tani pH tanah sebelum saya melakukan pemberian kapur dolomit ini. Nah, jadi saya di sini menekankan buat teman-teman, baiknya pengolahan lahan itu kita lakukan sedemikian rupa, kita tambahkan berbagai macam bahan-bahan organik beserta mikroba sehingga pH kita itu normal ataupun bagus. Dan nantinya pemberian kapur dolomit ini akan lebih irit penggunaannya dengan memberikan beberapa bahan organik teman-teman ya, seperti yang udah saya terapkan di lahan ini. Nah, jadi baik teman-teman, saya akan melakukan penaburan kapur dolomit ini di atas bedengannya ini teman-teman ya. Dan untuk kapur dolomit yang saya gunakan ini dia dolomit super cap daun hijau. Nah, ini dia untuk kandungan yang ada pada kapur dolomit ini. Nah, kalsiumnya ini dia sebanyak 30% dan magnesiumnya sebanyak 20%. Ini mes yang 80 sahabat tani ya. Oke. Oke, jadi baiklah sahabat tani, setelah saya lakukan penaburan di atas bedengan seperti ini, ditabur merata, dibagi secukupnya kapur dolomit yang saya gunakan ini ya. Nah, seperti ini dia. Nah, jadi kalau bisa ataupun lebih bagusnya kapur dolomit yang kita tabur di atas bedengan ini terlebih dahulu terkena hujan agar kapur dolomitnya ini cepat meresap. Kalau terkena hujan terlebih dahulu baru kita lakukan penutupan mulsa. Kita biarkan minimal 12 hari baru kita bisa tanamin cabai dan tomat teman-teman ya.